Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim, amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadz dan kita memasuki pelajaran membina akidah dan akhlak. Ya. Sebelumnya Ustadz ingin kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Ustadz punya satu tepuk tangan, yaitu tepuk tangan basmalah. Gimana cara tepuk tangannya? Dam ding basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Dam ding basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Anda bisa mengikuti di rumah bersama Abi dan Umi atau ayah dan bunda. Oke? Kita akan masuki pelajaran pertama, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, ya. Anak yang baik itu yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik dari lisannya atau dari mulutnya. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak memaki atau mencela orang lain atau menghina orang lain. Nah, itu termasuk kata-kata kotor. Anak-anak yang baik itu pasti selalu mengeluarkan dari lisannya, dari mulutnya kata-kata yang baik atau kalimat thayyibah. Oke? Sebelumnya Ustadz ingin bertanya, apakah Anda semuanya sudah melaksanakan sholat duha? Kalau belum sholat duha dulu ya. Karena sholat duha itu yang akan membuka pintu rezeki dari segala macam aktivitas yang kita kerjakan pada hari. Oke? Dan apakah Anda semuanya sudah sarapan? Kalau belum sarapan ya. Sarapan pagi itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, supaya belajar dari rumah tetap semangat. Dan khususnya Abi dan Umi, ayah dan bunda yang selalu membimbing anandanya untuk belajar dari rumah, semoga dimudahkan dan diberikan semangat dan pahala yang sama sebagaimana orang yang belajar dan yang mengajarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung mulai. Silakan Anda. Di sini ada kisah tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi Ustadz akan bacakan kisah-kisahnya di sini. Anda boleh menyimak. Setelah itu kita akan berkenalan dengan surah Al-Balad, ya. Di sini ada surah Al-Balad beserta artinya. Saya bacakan dulu kisahnya. Pelajaran pertama, kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Untuk menjadi muslim yang soleh atau soleha, seorang anak haruslah melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang jauh dari perbuatan dosa. Nah, kalau seandainya kita mau menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus punya atau berbuat perbuatan-perbuatan yang terpuji. Apa perbuatan yang terpuji? Yaitu perbuatan yang baik dan tidak perbuatan yang tidak mengundang dosa. Ya, berbuat perbuatan yang kotor, berkata-kata yang kotor itu perbuatan yang tidak terpuji. Itu yang mendatangkan dosa. Ya, maki dan lain sebagainya itu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Oke, singkat cerita, mengatakan hal sesuai dengan kebenaran, ya, tidak berbohong, selalu berkata dengan kebenaran, tidak berbohong atau bercanda dengan kebohongan, karena kebohongan itu tidak baik. Itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Oke, dan anak-anak yang suka berbohong itu pasti akan celaka, ya, akan celaka ya. Kalau dia tidak berbohong, dia tidak celaka, tapi kalau dia berbohong, maka dia akan celaka. Oke, dan tidak berkata bohong tadi, tidak membicarakan kejelekan orang lain, Misalkan dia punya teman, dia bermain sama teman-temannya, tiba-tiba ada temannya yang dia tidak suka, dia bilang sama teman, lihat itu teman kita yang itu, dia tidak baik gini, dia tidak bermain sama kita. Itu apa namanya? Membicarakan kejelekan orang lain, itu tidak boleh, ya. Nah, terus membiasakan diri untuk mengatakan atau mengucapkan kalimat thayyibah merupakan contoh dari menjaga lisan, ya.
contoh menjaga lisan. Di sini yang bercerita yaitu Ustadz Andi. Kata Ustadz Andi seperti itu. Salah satu contohnya kalimat thayyibah yang harus dibiasakan dalam pengucapan ialah yang pertama yaitu Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua Subhanallah. Apakah Anda sudah pernah dengar kata Masya Allah atau Subhanallah? Itu dua dari berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kata-kata yang kotor kita buang jauh-jauh dan kita biasakan untuk membicarakan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Masya Allah dan Subhanallah. Oke? Apa maksud dari kalimat Masya Allah dan Subhanallah itu? Kapan kedua kalimat itu kita ucapkan? Dalam situasi seperti apa kalimat kedua itu kita ucapkan? Nah, di sini kita akan pelajari dan kita akan menanya ke Ustadz Andi yang menjelaskan penjelasan di sini, oke? Kita buka. Sebelum berkenalan dengan kalimat thayyibah tadi yang dua, Masya Allah dan Subhanallah, di sini ada surah Al-Balad. Ustadz akan bacakan surah Al-Balad. Anda boleh menyimak dan melihat di bukunya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Sampai di situ ayatnya. Oke. Kita langsung berkenalan dengan kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah dari kalimat Masya Allah dan kalimat Subhanallah. Di sini tertera atau tertulis atau tercetak yaitu yang pertama Subhanallah. Apa itu Subhanallah? Ya. Dan kapan kita harus mengucapkan Subhanallah? Subhanallah itu artinya yaitu di sini ada cerita lagi. Pada suatu hari Pak Hasan ini, namanya Pak Hasan, bersama keluarganya, istri, anak-anaknya pergi kemana? Pergi ke salah satu pantai, pergi ke laut. Untuk apa? Piknik, untuk jalan-jalan. Nah, di sana nama anaknya itu Fahmi, yaitu putra Pak Hasan. Putra Pak Hasan ini, Fahmi ini baru pertama kali berkunjung atau berjalan-jalan ke pantai. Nah, ketika sampai di sana, ombaknya itu bergulung-gulung. Ombaknya datang bergulung-gulung. Kalau misalkan kita ke pantai, banyak ombak yang bergulung-gulung datang dengan menembus membawa ombak yang besar. Ya, itu yang di laut. Oke. Nah, kata Fahmi ini, ketika melihat ombak yang bergulung-gulung itu, apa kata Fahmi? Karena Fahmi ini anak yang soleh, dia langsung spontan mengeluarkan atau mengucap kalimat thayyibah yaitu Subhanallah. Subhanallah. Ombak ini bisa bergulung-gulung seperti itu. Ya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan ombak ini. Oke, setelah itu Ananda Fahmi ini saking keindahan alam di sekitarnya, di pantai-pantai itu, dia mengucapkan Subhanallah berterus-terus. Ya, karena Subhanallah ini termasuk zikir. Nah, itulah pengucapan Subhanallah. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ucapkan ketika kita dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, melihat keindahan alam yang diciptakan Allah. Melihat keindahan alam yang diciptakan Allah tanpa ada bantuan manusia seperti pantai, gunung, dan lain sebagainya. Itu dia langsung mengucapkan Subhanallah. Dan yang kedua, merasakan kebesaran kekuasaan Allah. Ketika kita berada di suatu tempat yang indah, pantai, gunung, ya di hutan, kita merasakan kebesaran Allah yang menciptakan ini. Ya, langsung mengucapkan Subhanallah. Terus mengagumi sesuatu yang Allah SWT menciptakan yang baru dia lihat.
Ya, baru dia lihat, yaitu sesuatu yang aneh. Dia melihat ini karena baru dilihat, dia merasa aneh dan dia mengucapkan subhanallah. Nah, terus merasa kesal terhadap suatu hal. Merasa kesal, ya. Kenapa harus begini? Kenapa merasa kesal itu? Misalkan ada sesuatu yang tidak baik di pandangannya dan dia ingin mengubah itu, dia mengucapkan subhanallah. Ya. Terus mengeluh. Misalnya karena capek bekerja, mengeluh. Tapi mengeluhnya tidak mengeluh dengan bahasa-bahasa yang misalkan aduh tidak ya, tapi mengucapkan subhanallah. Ketika capek belajar, ananda di rumah ketika capek belajar mengucapkan subhanallah. Ketika capek disuruh sama orang tua, disuruh sama kakak, mengucapkan apa? Subhanallah. Bukan mengeluh aduh tidak ya, tapi mengucapkan subhanallah. Itu mengeluh ketika capek. Karena mengeluh itu tidak baik. Tapi kalau misalkan mengeluh dengan mengucapkan subhanallah, itu mendapatkan pahala. Oke, lanjut. Yaitu merasakan kenikmatan atas kebesaran Allah. Merasakan kenikmatan atas kebesaran Allah. Terus berzikir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali. Terus mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan. Imam ketika lupa langsung mengucapkan subhanallah. Terus berjalan pada jalan yang menurun. Kita mengucapkan subhanallah. Naik motor mengucapkan subhanallah. Naik mobil mengucapkan subhanallah. Naik pesawat ketika menurun mengucapkan subhanallah. Semuanya subhanallah. Terus yang terakhir, lupa menyampaikan amanat orang. Ketika diberikan amanat orang, kita berjalan-jalan tiba-tiba lupa. Nah, ketika ingat lagi, kita mengucapkan subhanallah. Itu esensi dari kalimat subhanallah. Ketika di depan Ka'bah juga kita mengucapkan subhanallah. Ini Allah yang buat, Allah yang ciptakan, mengucapkan subhanallah. Terus kalau masya Allah, sekarang kita pindah ke masya Allah ya. Yang tadi subhanallah, dan kita sudah berkenalan dengan surah Al-Balad. Setelah itu kita masuk ke yang ketiga, yaitu masya Allah. Masya Allah. Masya Allah artinya yaitu apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang di luar pikiran, yaitu seperti sesuatu yang ada bantuan manusia, yang ada misalkan gedung-gedung, lapangan, ya, itu tidak bisa dibangun seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan masya Allah. Ya, melihat bangunan sekolah kita bagus, mengucapkan masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, taman di kebun, bunga-bunga, ya, yang dirapikan oleh manusia, masya Allah, begitu. Melihat kebersihan yang ada di jalan, ya, setiap subuh ada yang menyapu, ada yang bersihkan, kita mengucapkan masya Allah, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada firman Allah. Anda boleh menyimak. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, dalam surah Al-Kahfi. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah? La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tuh pengucapan kalimat masya Allah, ya. Nah, apa yang kita dapatkan dari setiap pengucapan ini? Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan pahala dari Allah. Karena ini kita berzikir mengingat Allah. Terus yang kedua, membuat kita makin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Terus yang ketiga, makin dicintai Allah karena ucapan kita itu kalimat-kalimat thayyibah. Makin dicintai Allah. Terus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya, ya. Imannya semakin kuat, dia paham dengan rukun-rukun iman, dia hafal rukun-rukun iman, kuat imannya. Terus
menjauhkan kita dari perbuatan syirik, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dulu. Nah, tugasnya yaitu Ananda membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah yang pertama. Setelah itu Ananda membaca surah Al-Balad beserta artinya, dan Ananda Ananda menjauhkan lisannya dari perbuatan-perbuatan tercela yang mendatangkan dosa. Itu tugasnya. Yang pertama, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang tadi kita pelajari, Masya Allah dan Subhanallah, dan melafalkan surah Al-Balad, membacakan beserta artinya. Setelah itu Ananda menjauhkan untuk tidak membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain dan tidak mendatangkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Itu ya. Ya, semoga Ananda dibina oleh Allah Subhanahu wa taala akidahnya dan akhlaknya, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan Abi dan Umi, terima kasih atas bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan kekuatan untuk kita semua, agar kita selalu mengikuti pelajaran online dengan semangat dan tidak berkurang semangatnya, dan pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Maka karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala cepat mempertemukan kita, yaitu di sekolah yang kita cintai, di sekolah yang kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.